Pernahkah kamu merasa frustrasi melihat orang lain yang sukses mengelola keuangan dan mengumpulkan kekayaan dengan cepat? Mungkin kamu bertanya-tanya, apa yang mereka lakukan berbeda dari saya? Faktanya, mereka bukan hanya bekerja keras, tapi mereka juga bekerja cerdas dengan cara mengelola uang mereka dengan strategi yang tepat. Sebagian besar orang terjebak dalam rutinitas pengeluaran yang tidak produktif, sehingga tidak tahu bagaimana mengelola uang dengan bijak. Namun ada langkah-langkah yang bisa kamu terapkan untuk mengubah cara kamu mengelola uang dan mempercepat perjalanan menuju kekayaan. Sebagai seorang individu, kita seringkali tergoda untuk memuaskan kebutuhan instan dan meremehkan kekuatan pengelolaan uang yang baik. Disinilah masalahnya. Kebanyakan dari kita tidak punya panduan yang jelas dalam mengelola uang, sehingga malah membuat keputusan finansial yang bisa menghambat kita. Padahal ada cara-cara yang bisa mengubah cara kita berpikir dan bertindak tentang keuangan. Di video ini kita akan membahas 5 cara yang bisa membuatmu lebih cepat kaya dengan pengelolaan uang yang efektif. Ini bukan tentang investasi besar atau keberuntungan semata, tetapi tentang pengelolaan yang cermat dan disiplin. Jadi, apakah kamu siap untuk mengubah hidupmu dan mulai membangun kekayaan? Mari kita mulai dengan memahami 5 cara efektif untuk mengelola uang, yang jika diterapkan dengan benar, bisa mempercepat proses keuanganmu. Dengan langkah-langkah ini, kamu tidak hanya akan lebih bijak dalam mengelola pengeluaran, tetapi juga bisa mulai menabung dan berinvestasi dengan lebih strategis, bahkan dengan modal yang terbatas. Ikuti terus video ini karena setiap langkah akan membawa kamu lebih dekat ke tujuan keuangan yang kamu impikan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara mengelola uang agar kamu cepat kaya yang pertama, yaitu adalah mulai dengan pengelolaan pengeluaran yang bijak. Langkah pertama dalam mengelola uang agar cepat kaya adalah dengan memahami bagaimana kita mengelola pengeluaran sehari-hari. Mengelola pengeluaran bukan hanya tentang berhemat atau menahan diri dari pembelian impulsif, tetapi lebih kepada bagaimana kita mengenali dan memprioritaskan pengeluaran yang benar-benar diperlukan. Untuk itu, langkah pertama adalah mencatat seluruh pengeluaranmu. Dengan begitu, kamu bisa melihat dengan jelas kemana uangmu mengalir setiap bulan. Cobalah untuk membuat anggaran bulanan yang rinci dan pisahkan pengeluaran berdasarkan kategori, seperti kebutuhan pokok, hiburan, tabungan, dan investasi. Di tahap ini, kamu bisa mengevaluasi pengeluaran mana yang bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan. Misalnya, apakah kamu benar-benar membutuhkan langganan streaming yang jarang kamu gunakan, atau makan di luar yang ternyata menghabiskan banyak uang tiap minggu. Dengan mengidentifikasi hal-hal ini, kamu akan punya kendali penuh atas keuanganmu dan bisa mulai mengatur pengeluaran secara lebih bijak. Statistik terbaru menunjukkan bahwa sekitar 40% orang Indonesia tidak memiliki anggaran bulanan yang jelas, yang mengarah pada pengeluaran berlebihan. Hal ini membuktikan bahwa banyak orang yang tidak menyadari kebocoran pengeluaran yang kecil namun berkelanjutan. Jika kamu mulai lebih sadar tentang pengeluaran, kamu bisa mulai mengalokasikan dana untuk hal-hal yang lebih produktif seperti menabung dan berinvestasi. Tidak hanya itu, pengelolaan pengeluaran yang bijak akan memberi kamu lebih banyak ruang untuk memperbesar aset dan modal usaha yang lebih menguntungkan di masa depan. Namun, pengelolaan pengeluaran bukan hanya tentang mengurangi biaya. Terkadang kita perlu mempertimbangkan pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih besar, seperti investasi pada pendidikan atau keterampilan yang bisa meningkatkan pendapatan kita di masa depan. Sebagai contoh, mengikuti kursus atau workshop yang mendukung karir atau usaha sampingan bisa menjadi investasi yang lebih menguntungkan daripada membeli barang-barang yang sifatnya hanya memuaskan keinginan sementara. Jadi, pengelolaan pengeluaran yang bijak berarti tahu kapan harus mengeluarkan uang untuk hal-hal yang akan memberikan nilai lebih dalam jangka panjang. Dengan pengelolaan pengeluaran yang lebih terstruktur dan bijak, kamu bisa mulai melihat dampak positif dalam kehidupan finansialmu.
Uang yang sebelumnya terbuang sia-sia kini bisa dialihkan untuk menambah saldo tabungan atau bahkan digunakan untuk berinvestasi. Jadi mulailah hari ini juga untuk mengevaluasi dan menyesuaikan pengeluaranmu. Hanya dengan langkah pertama ini, kamu sudah mulai membuat perbedaan besar dalam perjalanan menuju kekayaan. Kemudian, cara yang kedua adalah pahami pentingnya menabung untuk masa depan. Ketika membahas cara mengelola uang, seringkali kita fokus pada pengeluaran yang harus ditekan, tetapi banyak yang lupa tentang pentingnya menabung. Menabung bukan hanya sekedar menyisihkan sedikit uang dari gaji bulanan, tetapi tentang membangun kebiasaan yang mengarah pada keamanan finansial di masa depan. Setiap orang yang berhasil mengelola uang dengan baik pasti memiliki tabungan yang cukup untuk menghadapi kondisi darurat atau peluang investasi yang datang tanpa terduga. Bayangkan jika suatu saat kamu menghadapi situasi tak terduga seperti sakit atau kehilangan pekerjaan, dan kamu tidak memiliki tabungan yang cukup untuk menutupi kebutuhan hidup. Itulah mengapa memiliki tabungan yang memadai sangat penting. Jangan hanya menunggu sampai kamu merasa cukup untuk menabung. Sebaliknya, buatlah kebiasaan untuk menyisihkan sebagian pendapatanmu setiap bulan, bahkan jika jumlahnya kecil. Mengatur anggaran yang memprioritaskan tabungan sebelum pengeluaran lainnya adalah langkah yang sangat bijak. Menurut sebuah studi dari Bank Indonesia, hanya sekitar 10% orang Indonesia yang memiliki dana darurat yang cukup untuk bertahan selama 3 bulan tanpa penghasilan. Ini menunjukkan bahwa masih banyak orang yang tidak menyadari pentingnya menabung sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang. Dengan menabung secara konsisten, kamu tidak hanya menciptakan cadangan uang untuk kebutuhan mendesak, tetapi juga membangun pondasi keuangan yang lebih stabil untuk masa depan. Namun menabung bukan berarti kamu harus menahan diri dari segala hal yang menyenangkan. Yang perlu kamu lakukan adalah mengatur persentase tertentu dari pendapatanmu untuk disisihkan sebagai tabungan. Sebagai contoh, jika kamu memutuskan untuk menabung 20% dari penghasilanmu setiap bulan, maka dalam waktu setahun kamu sudah memiliki jumlah yang cukup signifikan. Bahkan jika kamu menabung lebih dari itu, kamu akan lebih cepat memiliki cadangan yang dapat digunakan untuk investasi atau untuk mencapai tujuan keuangan lainnya. Dengan kebiasaan menabung yang disiplin, kamu akan lebih siap menghadapi masa depan yang tidak terduga. Ini memberi kamu lebih banyak ruang untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih cerdas dan aman. Tidak hanya itu, menabung dengan bijak juga bisa menjadi langkah awal dalam menciptakan kekayaan secara bertahap. Dengan demikian, mulailah menabung dari sekarang, meski nominalnya kecil. Yang penting adalah konsistensi dan kebiasaan yang terus berlanjut. Kemudian, cara mengelola uang agar cepat kaya yang ketiga adalah investasi. Cara cerdas mengembangkan uangmu. Setelah kamu mulai menabung, langkah selanjutnya adalah menggunakan uangmu untuk menghasilkan lebih banyak uang. Inilah yang disebut dengan investasi. Dan ini adalah salah satu cara tercepat untuk mengumpulkan kekayaan. Namun, banyak orang yang masih ragu atau takut berinvestasi karena tidak paham bagaimana cara kerjanya. Padahal, dengan berinvestasi, kamu bisa membuat uangmu bekerja untukmu, menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan hanya menabung saja. Berinvestasi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari saham, obligasi, hingga investasi properti atau reksadana. Tentu setiap jenis investasi memiliki resiko dan potensi keuntungan yang berbeda-beda. Namun yang terpenting adalah memahami bahwa investasi bukanlah perjudian. Dengan penelitian yang tepat dan pendekatan yang hati-hati, investasi dapat menjadi alat yang sangat powerful dalam mempercepat akumulasi kekayaan. Salah satu cara terbaik untuk mulai berinvestasi adalah dengan mempelajari dasar-dasar investasi, memahami resiko, dan memilih instrumen yang sesuai dengan profil resikomu. Statistik dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menunjukkan bahwa lebih dari 60% orang Indonesia belum berinvestasi, meskipun ada potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan menabung. Hal ini seringkali terjadi karena ketakutan atau ketidaktahuan tentang cara memulai.
Padahal dengan adanya berbagai platform investasi yang mudah diakses, seperti aplikasi reksadana atau saham online, sekarang ini berinvestasi menjadi lebih mudah dan lebih terjangkau, bahkan untuk pemula sekalipun. Sebagai contoh, kamu bisa memulai dengan investasi jangka pendek seperti reksadana pasar uang yang cenderung memiliki risiko rendah dan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada menabung di bank. Jika kamu sudah lebih berpengalaman, kamu bisa mempertimbangkan untuk berinvestasi di saham atau obligasi yang menawarkan potensi keuntungan lebih tinggi dalam jangka panjang. Apa yang perlu diingat adalah bahwa berinvestasi adalah permainan jangka panjang. Jadi kamu harus siap untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas dan menghindari godaan untuk melakukan investasi yang berisiko tinggi hanya karena keinginan instan. Dengan berinvestasi secara cerdas, kamu tidak hanya melindungi uangmu dari inflasi, tetapi juga mempercepat perjalananmu menuju kebebasan finansial. Uang yang kamu investasikan akan berkembang lebih cepat daripada hanya disimpan dalam bentuk tabungan. Jadi jika kamu serius ingin cepat kaya, mulailah belajar tentang investasi dan terapkan dengan bijak. Jangan takut untuk memulai, karena investasi yang tepat adalah salah satu kunci untuk menciptakan kekayaan jangka panjang. Kemudian, cara yang keempat adalah buat sumber penghasilan pasif untuk menambah kekayaan. Selain berinvestasi, cara lain yang sangat efektif untuk mempercepat kekayaan adalah dengan menciptakan sumber penghasilan pasif. Penghasilan pasif adalah uang yang terus mengalir ke rekeningmu tanpa kamu harus terus-menerus bekerja keras untuk mendapatkannya. Hal ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti royalti, hasil sewa properti, atau bahkan bisnis yang berjalan otomatis. Banyak orang sukses yang memiliki berbagai sumber penghasilan pasif, yang memberi mereka kebebasan finansial untuk fokus pada hal-hal lain yang lebih penting. Bayangkan jika kamu memiliki properti yang disewakan dan menghasilkan uang setiap bulan tanpa harus bekerja 9/5. Atau mungkin kamu membuat konten online seperti video, artikel, atau musik yang terus menghasilkan uang dari iklan atau lisensi. Sumber penghasilan pasif seperti ini bisa memberikan stabilitas finansial yang lebih baik dan lebih banyak waktu untuk mengejar impianmu. Tentunya untuk memulai dibutuhkan waktu dan usaha. Tetapi begitu sudah berjalan, penghasilan pasif ini akan terus bekerja untukmu, bahkan saat kamu sedang tidur. Statistik menunjukkan bahwa orang-orang dengan beberapa sumber penghasilan pasif cenderung lebih cepat mencapai kebebasan finansial. Menurut laporan dari National Bureau of Economic Research, mereka yang memiliki lebih dari satu sumber pendapatan lebih mampu bertahan dalam situasi ekonomi yang tidak menentu. Selain itu, mereka juga lebih mampu membangun kekayaan dalam waktu yang lebih singkat, karena penghasilan pasif mempercepat proses akumulasi uang tanpa harus menambah jam kerja. Jika kamu belum memiliki penghasilan pasif, kamu bisa mulai dengan hal-hal sederhana seperti membangun bisnis online, membuat kursus digital, atau menjual produk yang dapat mengalirkan pendapatan secara otomatis. Sebagai contoh, kamu bisa membuat e-book atau menjual foto di platform microstock yang terus menghasilkan uang tanpa perlu kehadiran fisik. Tentunya membangun sumber penghasilan pasif membutuhkan waktu. Tetapi begitu kamu memiliki pondasinya, keuntungan yang dihasilkan bisa sangat besar. Dengan mengembangkan penghasilan pasif, kamu tidak hanya mempercepat proses menuju kekayaan, tetapi juga menciptakan kebebasan waktu. Kamu bisa lebih fleksibel dalam mengatur waktu dan energi untuk proyek lain, sambil tetap mendapatkan penghasilan yang stabil. Jadi mulailah memikirkan cara-cara untuk membangun sumber penghasilan pasif sekarang juga, karena ini adalah salah satu cara paling efektif untuk mengelola uang agar cepat kaya. Kemudian, cara mengelola uang agar cepat kaya yang terakhir atau yang kelima adalah meningkatkan keterampilan dan pendidikan untuk meningkatkan pendapatan. Cara terakhir yang tidak kalah penting untuk mempercepat kekayaan adalah dengan terus meningkatkan keterampilan dan pendidikan. Tentu saja ini bukan hal yang instan, tetapi investasi dalam pengembangan diri bisa memberikan hasil yang luar biasa dalam jangka panjang. Dengan meningkatkan keterampilan, kamu membuka pintu untuk peluang baru yang dapat meningkatkan penghasilanmu.
baik itu melalui pelatihan profesional, kursus, atau bahkan mengejar pendidikan lanjutan. Setiap usaha untuk meningkatkan kemampuanmu dapat memberi dampak besar terhadap kekayaanmu. Misalnya, banyak orang yang memutuskan untuk belajar keterampilan baru seperti coding, desain grafis, atau manajemen bisnis yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi atau membuka usaha mereka sendiri. Tidak hanya itu, kemampuan yang lebih baik juga membuat kamu lebih kompetitif di pasar tenaga kerja dan memberi kamu kesempatan untuk meraih posisi-posisi yang lebih strategis dan menguntungkan. Jika kamu seorang wirausahawan, keterampilan manajerial dan pemasaran yang baik dapat mempercepat pertumbuhan bisnismu. Menurut data dari World Economic Forum, sebanyak 85% pekerjaan yang akan ada pada tahun 2030 belum ada saat ini, yang menunjukkan pentingnya peningkatan keterampilan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Di era digital ini, keterampilan teknologi menjadi sangat berharga, dan mereka yang memiliki keterampilan ini cenderung lebih cepat mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik dan lebih tinggi penghasilannya. Oleh karena itu, pastikan kamu terus belajar dan berkembang agar tidak tertinggal. Investasi dalam pendidikan atau keterampilan bukan hanya soal mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, tetapi juga tentang menciptakan peluang baru. Sebagai contoh, seseorang yang menguasai bahasa asing atau kemampuan teknis tertentu mungkin bisa membuka usaha jasa untuk menjadi freelancer dengan pendapatan yang lebih tinggi. Ini adalah langkah yang tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga mempercepat perjalanan menuju kekayaan. Dengan terus mengasah keterampilan dan meningkatkan pendidikan, kamu akan semakin memperluas peluang untuk meningkatkan pendapatan. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk membuat uangmu berkembang lebih cepat dan membantu kamu mencapai tujuan finansial lebih cepat. Jadi pastikan kamu selalu meluangkan waktu untuk belajar hal-hal baru, karena investasi terbaik yang bisa kamu lakukan adalah pada dirimu sendiri. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.